Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya mencoba sharing tentang 17 langkah pembuatan WPS. Apabila kita bekerja dalam sebuah kilang, apakah kilang minyak ataupun kilang gas, ataupun kilang petrokemikal ataupun power plant, tentu kita tidak terlepas dengan dokumen yang namanya WPS. WPS ini sebuah dokumen yang menjadi acuan dalam pengelasan. Dan WPS ini merupakan mandatori, harus ada dalam setiap pengelasan. Di sini saya mencoba sharing apa saja yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan WPS. Di sini saya konsepkan ada 17 langkah. Yang pertama adalah service, kemudian design ataupun construction code. Terus yang ketiga WPS qualification code. Yang keempat base metal. Yang kelima filler metal selection. Yang keenam preheat requirement. Yang ketujuh PWHT requirement. Yang kedelapan NDI requirement. Yang kesembilan mechanical testing requirement. Terus yang ke-10 WPS and PQR draft. Yang ke-11 test coupon selection. Yang ke-12 welder selection. Yang ke-13 welding and record. Yang ke-14 PWHT. Yang ke-15 NDE. Kemudian yang ke-16 mechanical testing. Kemudian yang terakhir yang 17 WPS dan PQR approval. Ini adalah 17 langkah. Ini saya anggap sebagai guidance apabila kita akan membuat sebuah WPS. 17 langkah ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam bekerja. Apabila nanti dalam penyampaian saya ada yang kurang ataupun ada yang tidak tepat, ini bisa diverifikasi dengan teman-teman yang lebih senior ataupun teman-teman yang lebih expert di bidang pembuatan WPS. Kita mulai. Yang pertama adalah service. Di sini yang pertama kita harus memahami fluid service-nya. Apakah dia gas ataupun steam, ataupun oil, ataupun air, ataupun water, ataupun chemical. Ini berkaitan dengan material selection. Karena masing-masing fluid surface ini mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian berikutnya temperatur. Apakah dia normal ataupun high ataupun low ataupun cryogenic. Contohnya gas. Dia termasuk dalam temperatur normal. Kemudian ada main steam. Dia termasuk dalam high temperature. Kemudian ada LPG yang berada pada temperatur minus 45 derajat Celcius. Dia termasuk LTCS ataupun low temperature. Kemudian ada LNG. LNG ini berada pada temperatur minus 160 derajat Celcius. Dia termasuk dalam kategori cryogenic. Cryogenic ini adalah keadaan temperatur yang berada di bawah minus 100 derajat Celcius. Ini disebut cryogenic. Kalau LNG berada pada minus 160 derajat Celcius. Kemudian berikutnya pressure. Apakah dia high pressure ataupun dia intermediate pressure ataupun low pressure. Sebagai contoh ada main steam, ada hot reheat, ada cool reheat. Ketiga sistem ini pressure-nya berbeda walaupun fluidanya sama-sama steam. Kemudian berikutnya apakah surface-nya flammable ataupun tidak. Maksud flammable ini sifatnya terbakar. Seperti gas ataupun oil. Ini sifatnya terbakar. Kemudian berikutnya apakah surface-nya korosif ataupun tidak. Misalnya kayak sulfur ataupun asid, dia sifatnya korosif. Kemudian apakah dia toksik ataupun tidak. Dia beracun ataupun tidak, seperti air limbah. Nah, ini adalah beberapa poin yang harus kita pertimbangkan terkait dengan surface. Kemudian berikutnya adalah desain ataupun construction code. Misalnya proses piping. Kita mengacu kepada ASME B3 1.3. Kemudian power piping mengacu kepada ASME B3 1.1. Kemudian ada gas pipeline mengacu kepada ASME B3 1.8. Kemudian ada oil pipeline mengacu kepada ASME B3 1.4. Kemudian ada boiler mengacu kepada ASME section 1.
Kemudian ada pressure vessel mengacu kepada ASME 8. Kemudian ada heat exchanger mengacu kepada standar tema. Kemudian ada water tank mengacu kepada AWWA D100. Kemudian ada oil tank mengacu kepada API 650. Kemudian ada firefighting mengacu kepada standar NFPA sekian. Kemudian ada steel structure mengacu kepada AWS D1.1. Nah, artinya sebelum kita membuat WPS, kita harus menentukan dulu construction code-nya yang mana. Kemudian berikutnya adalah WPS qualification code. Yang tadinya adalah design code, kemudian di sini adalah WPS qualification code. Misalnya di sini saya buat list secara garis besar. Untuk piping dia mengacu kepada ASME section 9. Kemudian untuk pressure vessel dia mengacu kepada ASME section 9. Kemudian untuk exchanger juga mengacu kepada ASME 9. Pipeline mengacu kepada API 1104. Kemudian ada water tank mengacu kepada AWS di 1.1. Kemudian ada water pipe mengacu kepada AWS di 1.1 atau ASME 9. Kemudian ada oil tank dia mengacu kepada ASME 9. Kemudian ada steel structure mengacu kepada AWS di 1.1. Kemudian berikutnya base metal. Kita harus mengetahui spek numbernya. Misalnya apakah dia A106 grade P, apakah API 5L grade XX sekian, apakah dia A335 grade P91 misalnya. Kemudian kita harus mengetahui ukuran dan dimensinya. Berapa diameternya kalau pipa, berapa panjangnya. Kemudian thickness-nya, kemudian pin number-nya, kemudian group number-nya, dan chemical composition. Ini harus kita pahami. Di antaranya yang berpengaruh adalah persentase karbonnya, persentase krom, dan persentase nikel. Ini harus menjadi perhatian terkait dengan base metal. Kemudian berikutnya filler metal selection. Ketika kita sudah mengetahui base metal, selanjutnya kita harus menentukan filler metal yang relevan dengan base metal. Misalnya yield strength-nya, ataupun chemical composition-nya, ataupun size. Kemudian brand dari kawat las, kemudian AWS class dari kawat las. Ini harus kita seleksi yang sesuai dengan base metal yang akan dilas. Kemudian berikutnya preheat requirement. Apakah pada saat production well nanti land ini perlu preheat ataupun tidak? Ini harus kita verifikasi sebelum mulai pembuatan WPS. Kenapa demikian? Karena proses preheat ini requirement-nya bermacam-macam. Karena di sini juga terkait dengan manpower, terkait dengan equipment, terkait dengan tool, dan terkait dengan consumable. Kemudian berikutnya PWHT requirement. Apakah dalam pembuatan WPS ini perlu PWHT ataupun tidak? Di antara poin-poin yang harus kita pahami adalah prosedur, jumlah thermocouple yang dipasang, kemudian heating rate temperature-nya berapa, holding temperature-nya berapa, holding time-nya berapa, cooling rate temperature-nya berapa. Kemudian berikutnya NDA requirement. Ada berapa jenis NDA yang harus kita lakukan dalam pembuatan WPS tersebut. Kemudian berikutnya kita juga harus memahami mechanical testing requirement. Misalnya diantaranya ada tensile test, ada bending test, ada impact test, ada macro test, ada corrosion test, ada harness test. Perlu diverifikasi berapa jenis mechanical testing yang wajib ada dalam WPS tersebut. Kemudian berikutnya WPS dan PQR draft. Jadi masing-masing qualification code dia mempunyai draft tersendiri, mempunyai format tersendiri. ASME 9 dia punya format sendiri, API 1104 dia punya format sendiri, AWS juga punya format sendiri. Kemudian dari format ini kita membuat sebuah draft yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelasan tes kupon berikutnya. Kemudian tes kupon selection.
Di antaranya yang harus kita perhatikan adalah bahwa test coupon ini harus relevan dengan base metal yang akan kita weld. Kemudian dia qualified by. Kemudian ada qualified for, artinya ring qualified. Misalnya untuk thickness, dia qualified-nya 2T dari test coupon. Misalnya test couponnya tebalnya 12 mili, maka dia qualified untuk pengelasan 24 mili. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Di sini juga kita harus memperhatikan speknya, size-nya, thickness-nya, dan kuantitinya berapa. Kemudian berikutnya welder selection. Kita harus mencari welder yang experience dan yang mempunyai skill yang sesuai dengan material yang akan kita las. Kemudian berikutnya adalah tahapan welding dan record. Di sini yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan draft PQR. Kemudian base metalnya harus benar, filler metalnya harus benar, weldernya, joint design, posisi test couponnya berapa G, kemudian welding prosesnya apa, apakah GTAW ataupun SMAW ataupun kombinasi GTAW dengan SMAW, apakah FCAW, kemudian preheat apakah diperlukan ataupun tidak, kemudian grinding ataupun cutting disc apakah dia stainless ataupun dia karbon, kemudian ampernya berapa, polarity-nya bagaimana, kemudian travel speed, kemudian argon purity, oxygen content, weld deposit, number of pass, date, location. Ini semua harus ada recordnya. Ini semua harus terrecord sesuai dengan aktual yang terjadi pada saat pengelasan test coupon. Kemudian yang paling terakhir, salah satu poin yang harus kita perhatikan adalah PUHT. Kenapa PUHT harus menjadi perhatian? Karena ada material yang PWHT-nya harus berlanjut setelah pengelasan. Ini ada material-material yang spesial, yang khusus, memang tidak boleh ada pendinginan setelah pengelasan. Dia harus dilanjutkan dengan PUHT. Kemudian PUHT, kemudian ada NDE, kemudian selanjutnya baru mechanical testing. Hasil mechanical testing ini ada acceptance kriterianya. Ini siapa yang berhak mengapprove. Ada orang-orang tertentu yang ditunjuk yang mempunyai wewenang untuk mengapprove hasil dari mechanical testing. Kemudian setelah mechanical testing selesai, baru difinalisasi WPS dan PQR-nya. Hingga WPS ini berstatus approve, bisa diimplementasikan untuk production well. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Abaikan penjelasan yang keliru, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.